Ya, kembali di Prime Time News, kembali kami lanjutkan perbincangan kami di studio. Ya, Mas Kodari, silahkan Anda lanjutkan. Anda tadi sedang berbicara tentang mengapa peta ini cenderung belum berubah. Jadi pertama, alasan masyarakat memilih capres belum berubah. Tertinggi tetap dekat dengan rakyat, dan itu ya larinya kepada Jokowi. Kedua, sebagian besar publik masih kesulitan membedakan program masing-masing calon. Nah, kalau masyarakat tidak kenal dengan program, itu kecenderungannya larinya ke Jokowi gitu. Yang ketiga, eksposur capres kepada calon, baik lewat media, lewat kampanye yang terbuka, tertutup, ataupun melalui vote getter, entah tatap muka atau lewat telepon, itu ternyata sebelum kampanye itu masih sama kuat gitu. Jadi kalau Prabowo Hatta mau mengejar, mereka harus kencang untuk eksposur. Nah, setelah kampanye ini nanti kita setelah lihat. Kampanye dilihat tes. Yang keempat, mesin politik koalisi Prabowo Hatta juga belum bekerja dengan terlalu optimal. Mestinya mereka bisa andalkan ini. Dan terakhir, ternyata isu agama yang selama ini dipakai menyerang Jokowi itu belum terlalu maksimal. Pemilih Islam dan santri relatif masih lebih banyak kepada Jokowi JK. Jadi itulah 5 alasan kenapa perubahan belum terjadi secara fundamental. Oke. Mas Eko, bagaimana dengan undecided voters? Terakhir, berapa persen yang bisa dikategorikan sebagai undecided voters? Di survei kita terakhir sekitar 5%. Oke. 5%, di situ kita uji lagi arah mereka ke siapa, lebih condongnya. Dari 5% itu 2,5% ke Jokowi, kemudian ada sekitar 1% ke Prabowo, 1,5% sisanya memang tidak menjawab. Cuman kalau saya garis bawahi menjelang pemilihan nanti, sekitar 22 hari ya, 22 hari ini kekuatan tim darat, kekuatan pasukan darat dari kedua kubu ini yang menentukan kemenangan bagi kedua kubu. Karena kalau kampanye di media, istilahkan debat apa segala, efek debat, efek media apa tuh nggak akan sebanyak jika masing-masing kandidat ini punya pasukan teritorial, pasukan darat yang benar-benar yang langsung bersentuhan dengan bertanggung jawab di wilayah, dari mulai level provinsi, kabupaten, kecamatan sampai di level artinya isu-isu yang relevan untuk masyarakat. Tapi ironisnya kalau di survei Indobarometer, ternyata yang sifatnya tatap muka, telepon, kontak-kontak dari tim kampanye itu justru yang paling kecil. Oh, begitu? Yang di atas itu adalah kampanye yang terbuka, dan yang paling besar adalah media massa tetap ternyata gitu. Karena memang barangkali karena ini pilpres, jadi sebetulnya yang bergerak di lapangan itu tidak terlalu banyak. Beda dengan pemilu legislatif, begitu banyak calon begitu banyak orang yang bergerak, karena orang itu juga sekaligus calon, bukan hanya tim ses semata-mata. Tapi paling nggak gini, Mas, kadang kan kita mendukung, kadang banyak mendukung, tapi dia hanya sekedar mendukung. Tugas dari pasukan darat ini paling tidak mengajak orang ke TPS. Mengajak orang ke TPS dan memilih. Lu atau kamu kalau ngedukung, ya harus milih calonmu. Banyak kejadian mendukung, tiba-tiba begadang malam besok bangun jam 1. Sama aja. Dukungan kan harus diwujudkan di TPS. Itu maksud saya. Ya, itu PR-nya sebetulnya. Artinya begini, Prabowo Hatta itu masih bisa mengejar apabila di media dia lebih kuat, kampanyenya juga lebih masif, dan terutama tadi vote getter, orang yang di lapangan juga jumlahnya bisa berlipat-lipat daripada Jokowi JK. Intinya begini, kalau mau mengejar, usahanya harus 2-3 kali lipat yang dikejar. Kalau sama saja atau kurang, ya akan ketinggalan. Baiklah, sayang sekali waktu kita sudah habis. Terima kasih Mas Kodari dan Mas Eko untuk waktu Anda di Prime Time News. Selamat malam. Dan pemirsa, itulah akhir dari Prime Time News kali ini. Tentunya Prime Time News akan kembali untuk Anda besok di jam yang sama mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saya Zelda Safitri undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.